Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram para orang tua, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru khusus, guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Syahudi, Bapak Ustaz Rasimin Anwar, Bapak Ustaz Samsudin, Bapak Ustaz Samin, juga Bapak Dena, Bapak Untung, Bapak Ubay, serta para orang tua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang sama-sama kita hormati, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Main, keluarga, ada Bapak Fahmi. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah, mudah-mudahan dengan rasa syukur alhamdulillah senantiasa Allah terus berikan kita nikmat sehat panjang umur, sehat walafiat, kuat dan taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis kita di hadis kedua Arba'in An-Nawawi. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah untuk penyusun kitab, agar apa yang kita pelajari senantiasa berbuah manfaat untuk kita dan ibadah kita. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul wa litamami kulli salam Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zali wa tariyatihi wa ali baiti kiram wa jami sahabati ajma'in wa jami'a awliya wal amin wa syuhada salihin, khususan hadratus sultan awliya dan dari Syekh Muhammad Al-Qadir Jailani Al-Baghdadi wa ila hadrati Sayyidi Syekh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bi ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tsani al-islamu wal imanu wal ihsan. Hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. 3I, 3I. 3G, Pak. 3G. Kali bincilan. An Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Biografinya sudah ya kita sama-sama ketahui. Khalifah Umar adalah khalifah kedua setelah sepeninggalan dari Abu Bakar As-Siddiq, dengan gelar Al-Faruq yang dipanggil dengan nama Abu Hafsah. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah. Suatu ketika kami membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya beliau duduk membersamai Rasul tapi tidak berdampingan.
Jadi Rasul ada di Kijang Rover sana. Nah, Umar dari kejauhan. Ya, kejauhan. Melihat keberadaan Rasul dalam satu masjid, dalam satu majelis. Ini kehadiran Rasul di Kijang Rover ya. Data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi. Satu waktu itu datang menghadap kepada kami atau datang di antara kita, di antara kami, kata Umar, rajulun syadidun bayadis siyab. Seorang laki-laki syadidun bayadis siyab, pakaian serba putih, kayak Ipang tuh. Bajunya putih, baju putih, sarung putih, alasnya kakinya putih, bercahaya pokoknya. Iya. Ke parkiran aja itu. Rajulun syadidu bayadis siyab, serba putih pakaian dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Ya, tiba-tiba datang itu. Syadidu sawadis sya'ri, juga itu hitam pekat rambutnya, jenggotnya, kalau ada kumisnya mungkin kumisnya, cabangnya, rambutnya, ya hitamnya mengkilap gitu. Pakaian serba putih, rambutnya mengkilap hitam, entah disemir atau tidak gitu ya. La yura alaihi atharu safar, tidak ada yang tahu dia ini dari mana, asal muasal perjalanannya, apakah dari timur, barat, utara, selatan, gak ada yang tahu. Tiba-tiba jol aja datang. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada yang tahu ini orang nih dari mana asalnya. Mungkin dia pendatang, gak laporan sama Pak RT ya, gak tahu dia. Jadi gak ada yang tahu nih orang, tiba-tiba cuma aja datang di tengah-tengah para sahabat dan di antara Nabi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini laki-laki misterius tanpa identitas duduk, wala salam wala kalam, cuma aja duduk. Duduk di depan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi. Duduknya kayak duduk iftiros. Fa asnada, menempelkan dua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Kayak apa, infrared HP dulu ya. Ditempelin, ya diaduk gitu tuh. Nah, jadi lutut sama lutut. Jadi kita udah ngebayangin orangnya apa, pakai sabea putih, kemudian rambutnya hitam pekat, gak ada yang tahu identitasnya, tiba-tiba datang. Duduk menempelkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi. Udah terbayang ya? Nah, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, kemudian setelah kedua lutut ditempelkan kepada kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Gitu. Ya, ditaruh ditempelin kedua lututnya, ditaruh tangannya dia di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad, dia berkata nih, laki-laki misterius tadi, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, tolong kasih tahu saya. Ini kalimatnya mukhatabnya kepada mutakalim wahdah. Tolong beritahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang mampu mengikrarkan nama dan dirinya di hadapan orang lain. Kita berani gak mengikrarkan nama diri kita di hadapan orang lain? Gua nih gubernur. Gak ada yang pede. Makanya Nabi Muhammad adalah menjadi seorang utusan yang berat bebannya mengemban satu utusan yang persis diutus setelah satu utusan yang dianggap menjadi Tuhan. Siapa? Isa. Makanya Nabi Muhammad kesehariannya sudah hampir dipastikan tiap hari pengen dilihat oleh sahabatnya. Saking apa? Saking khawatir ini umatnya menganggap diri sebagai Tuhan. Jadi biar gimana pun saya ini adalah utusan dari kalangan manusia, jangan kalian pertuhankan aku seperti Nabi terdahulu, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi tidur pengen dilihat oleh sahabat, bukan karena ria,
supaya memastikan, mengikrarkan bahwa Nabi saya itu dari kalangan manusia. Ada tidurnya, ada wayah makannya, ada wayah minumnya. Nah, maka dari itu di setiap langkah Nabi pengen selalu diekspos. Kalau bahasa kita pengen selalu dilihat oleh banyak orang. Iya, pengen diviralin lah bahasa kasarnya gitu. Cuman karena dulu belum ada TikTok, belum. Iya, mungkin kalau ada TikTok, bikin akun TikTok apa enggak itu ya? Nah ini, jadi syahadat kita, bersaksi kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, kapan kita mulai bersaksi kepada Allah? Kapan kita mulai mengikrarkan diri kita, mengakui Allah adalah Tuhan kita? Kalau ditanya, kita Islam dari kapan? Iya. Makanya kita tuh Islam dari usia 4 bulan kandungan. Ketika usia 4 kandungan, itu nanti di hadis keempat, nanti akan ada Allah menyuruh malaikatnya untuk meniupkan roh dalam cabang bayi tadi. Ditiupkan roh jadi, nanti akan diberikan 4 poin. Nah itu nanti lagi. Nah ketika ditiupkan rohnya oleh Allah, itu langsung diminta kesaksiannya si cabang bayi di hadapan Allah. Apa kata dalam Al-Quran? Alastu birabbikum. Sampean, kamu ngaku nggak kalau saya ini adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Jawab kita semua ACC, siapapun yang mungkin sekarangnya yang Konghucu, Buddha, non-Islam, semuanya dulunya sama ngaku usia 4 bulan. Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Itu kan bahasa syahidna itu berarti tasyahud, syahadat bersaksi kita. Berarti gak cuma orang Islam saja yang sekarang Islam. Dulunya mungkin yang sekarang Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, Kristen apa, dulunya sama usia 4 bulannya. Nah, pas udah gedenya nanti fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani, atau kata bahasa kirinya au yumapremanihi kan gitu. Tinggal gimana orang tuanya gitu loh. Apakah orang tuanya mengajak kepada arah Yahudi, akan menjadi agama Yahudi anaknya. Kalau memang anaknya diarahkan kepada Nasrani, akan menjadi Nasrani anaknya. Kalau orang tuanya menjadikan dia Majusi, akan menjadi Majusi agama anaknya. Nah itu menjadi apa? Menjadi soal di mana kita usia 4 bulan sudah bersaksi kepada Allah, keluar brojol, untung kita dulu diazanin telinga kanan, dikomatin telinga kiri, maka masih berbekas syahadat kita usia 4 bulan dalam kandungan sampai sekarang. Maka dari itu kenapa kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara kita yang mau memeluk agama Islam kembali harus berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Karena dulu pernah bersaksi, ketika keluar ke alam dunia dia ingkar kepada Allah, maka harus kembali kepada 2 kalimat syahadatnya. Maka dari itu jangan artikan kalau ada anak yang baru lahir di RSUD, bapaknya Konghucu, ibunya Konghucu, udah pasti anaknya Konghucu. Enggak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam dunia enggak lihat gen bapak ibunya, enggak. Pokoknya semua yang lahir dalam dunia fitrah, suci. Dia wafat surga jaminannya karena suci. Agama orang tua Nabi Muhammad dulu belum ada Islam. Agamanya apa? Fitrah. Fitrah sama fatrah beda. Kalau fitrah berarti suci. Kalau fatrah adalah di mana Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai lahir Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Zaman kegelapan, kekosongan. Tapi orang tua Nabi tidak menyembah kepada selain Allah. Pokoknya yakin ada Tuhan yang memprakarsai alam dan seisinya. Hanya itu saja. Makanya dalam Barzanji aba'ahul amjadu saunan li ismihi. Sebab orang tuanya itu dijaga keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam. Sekarang kosong mulai yang mundur nyalon. Salam keturunan Gen. Karena kalau mau ngambil marga Habib di Senen ada gitu. Apa asabok gitu ya. Nah itu. Maka dari itu yang pertama adalah syahadat. Kemudian kedua wa tuqimus shalah. Cirinya Islam itu ya tuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Cirinya kita dengan orang yang berbeda keyakinan itu di sholat. Kalau yang lain sembahyang, kita bahasanya sholat. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika kita diberikan perintah sholat 5 waktu, itu kan dia kaget.
Wah, umat saya aja seminggu sekali banyak yang bolos. Loh, umat kamu berani, Mat, sehari semalam 5 waktu. Umat kamu nanti akhir zaman banyak yang ketiduran, banyak yang lunglai, lemes. Emang kuat sehari semalam 5 waktu? Udah. Qadraditu bi amri rasul, bi amrillah. Saya sungguh telah ridho apa yang telah Allah perintahkan kepadaku. Jadi akhirnya 5 waktu ditetapkan untuk kita sholat. Maka itu sebagai bentuk ciri kita berbeda dengan keyakinan yang lain. Kemudian waktu dia zakat, tak memberikan atau menunaikan zakat. Zakat itu ibarat kita apa? Ibarat kita mengkonsumsi makanan. Makin banyak makanan yang kita serap ke dalam perut, harusnya kalau pengen sehat ini pencernaan perut, harusnya makin banyak juga kotoran yang kita keluarkan. Perut kalau mau sehat dan ngerbok, nggak mencari perut dan diare, bagaimana? Makan secukupnya, keluar juga. Akan menjadi penyakit, banyak makan tapi nggak kentut, nggak buang air. Coba kentut aja kita dioperasi, apalagi nggak buang air. Zakat itu sirkulasi udara kalau rumah itu, ventilasi udara. Kalau bikin rumah nggak ada jendela, nggak ada pintu, gimana ceritanya coba? Nggak ada sirkulasi udara masuk. Jadi zakat itu masuk udara segar, keluarkan yang kotor. Pakai blower kipasnya. Kalau keluar pakai hexos, berarti kalau hexos itu berarti zakatnya gede itu. Kalau mungkin zakatnya punya emas, dikeluarkan apa zakatnya. Kemudian watasum Ramadan, kamu berpuasa bulan suci Ramadan, buang setahun sekali nggak puasa. Itu kan identitas kita, tapi dikecualikan bagi orang yang pekerja berat ataupun sakit. Kalau kita yang sehat bahasanya mau bolong-bolong. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima cirinya Islam adalah kamu berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan paksa. Ini berangkat haji jual rumah, pulang haji gembel. Jadi orang berangkat haji jual rumah, jual mobil, sampai depan Ka'bah minta rumah, minta mobil, ngapain dijual apa enggak? Kan bahasa begitu. Dimansur. Iya. Jadi pengen alih-alih pengen haji plus, haji puroda, jual rumah, jual mobil, segala pakaian dijual. Sampai depan Ka'bah, depan Multazam, ya Allah minta mobil, minta rumah, kata Allah, lalu ngapain pengen jual? Bagi yang mampu, kalau nggak mampu jangan. Ya. Qala shadaqta. Kata ini orang yang tadi datang itu yang misterius. Shadaqta, kau benar Muhammad. Loh, ini kan heran Nabi. Qala fa'ajabna lahu bi yas'aluhu wa yusaddiqu. Lu yang nanya, lu yang bener gimana ceritanya? Kalau beneran nanya, beneran nggak tahu, jangan membenarkan. Berarti kan opsi orang yang bertanya kemungkinan 2. Satu, benar-benar nggak tahu. Yang kedua, kalau nanya, beneran dia ngetes. Iya, ngeprank bahasanya. Nah ternyata ini orang membenarkan ucapan Rasul. Berarti kan dia udah punya wawasan. Wah, ngetes ini. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kalau Islam sudah, iman itu apa ya Rasul? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Kata Rasul, iman itu tandanya 6. Iman kepada Allah dengan sifatnya, zatnya, juga dengan af'alnya. Itu yang sifat 20 kudu wajib dihafal. Maka dalam Aqidatul Awam itu dijelaskan, kata Syekh Marzuki, fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Hafalkan olehmu 50 sifat hukumnya wajib. Yang mana tuh yang wajib? 50 sifat dibagi 2. 41 untuk Allah, 9 untuk Nabi Muhammad. Yang 41 untuk Allah itu yang mana aja? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Totalnya 41 untuk Allah. Sisanya supaya sampai 59 diberikan kepada Nabi Muhammad. 4 sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kebalikannya mustahil, 4 juga, ada 8. Satunya sifat jaiz, jadi 9. Jaiznya Rasul sama seperti a'radul basyariyah, sama seperti manusia. Ada kalanya sakit, uyang mikirin angsuran, udah wayahnya itu mah, nggak apa-apa, manusiawi. Karena Nabi dari kalangan manusia.
41 untuk Allah, 9 untuk Nabi. Berarti totalnya 50. Berarti kalau bihukmin wajib, hukumnya wajib, dihafalin dapat pahala, nggak hafal nggak kena dosa. Kan begitu jatuhnya kalau wajib. Al-isabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tariki. Dikerjakan dapat pahala atau dihafalkan dapat pahala, nggak dihafal berarti kenanya dosa. Iman kepada malaikat Allah banyak zaman maghfiran, tapi yang wajib kita ketahui malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Marid beserta tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Pertanyaannya kalau wahyu udah selesai, ngapain Jibril? Ngopi. Kan banyak orang yang selengean ketika Jibril sudah selesai wahyunya disampaikan kepada Muhammad 1400 tahun yang lalu, ngapain itu Jibril sekarang? Tidur. Kalau orang yang belajar akidah, dia akan apa? Sembrono menjawabnya. Wah, kalian di ngopi. Mereka tetap yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna. Mereka yang sudah selesai tugasnya tetap bertasbih dan memohon istighfar kepada Allah. Kemudian wa kutubihi, kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu tidak hanya Al-Quran, tapi Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Tapi kita perlu tahu bahwa Injil intisarinya ngambil dari Quran, Zabur intisarinya ngambil dari Quran, Taurat intisarinya ngambil dari Quran. Jadi totalnya semua ngambil dari Quran. Quran awal penciptaan pertama setelah Nur Muhammad itu terpecah. Ada nur Quran, cahaya Quran. Nanti dari Quran, Injil dari Quran, Zabur dari Quran, Taurat dari Quran. Makanya Injil, Zabur, Taurat kalau berbeda menyimpang dari Quran, berarti itu udah banyak kodifikasi, sudah banyak pemalsuan. Abal-abal. Ganti paus, ganti kebijakan, ganti paus, ganti fatwa. Itu sebab apa tadi? Kepentingan. Tapi kalau yang orisinil, yang masih asli itu Injil, Zabur, Taurat tetap akan mengharapkan babi, anjing, bangkai. Kalau masih bawahan orisinil Nabi Isa alaihissalam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Jangan dibalik, mentang-mentang Quran turunnya di akhir kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, kemudian kita beranggapan bahwa Quran adalah kitab rangkuman dari Zabur, Taurat, Injil masuk fotokopian, dijilid jadi satu. Enggak. Justru semuanya ngambil dari Al-Quran. Hanya saja Quran baru diturunkan terakhir untuk menjawab tantangan zaman yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Makanya Al-Quran itu maka Nabi kana mayakulu biakulu itu dari titik ba itu. Titik Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu maka Nabi kana mayakulu biakulu. Quran akan menjawab tahun lalu atau zaman yang lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi Quran akan tetap relevan, akan tetap berhubungan sama pergantian zaman. Kemudian warusuli, iman kepada Rasulnya Allah. Rasul Allah banyak, tapi yang kita wajib ketahui 25. Tapi yang lebih khususnya lagi namanya ulul azmi, azam. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Oke lah, Allah, malaikat, kitab, rasul udah sering kita baca, sering kita alami. Tapi kira-kira kita iman gak kepada hari akhir? Karena kita belum pernah melakoninya dan kita belum pernah tahu kisi-kisi seperti apa. Apakah nanti di akhir ada kisi-kisi, nanti kita akan bahas. Kemudian terakhir, waktu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, ciri iman itu adalah iman kepada qadar, ketentuan Allah baik dan buruknya. Jadi ketentuan apa yang sudah Allah gariskan hari ini itu adalah baiknya Allah dan juga memberikan keberlangsungan buat kita. Udah pasti semuanya baik dari Allah. Hanya saja nanti takdir itu bisa kita ubah dengan usaha dan doa. Jadi masih bisa digoyang. Kalau memang kita besok ajal menjemput kita, masih bisa digoyang. Sebab apa? Sebab malamnya masih silaturahim ngaji taklim malam Selasa. Amin. Udah dipanjangin sampai minggu depan. Amin. Minggu depannya ngaji lagi. Minggu depan lagi. Alhamdulillah. Ngaji terus. Ngaji terus. Ngaji mati. Nanti terus nggak mati-mati. Sadis. Jadi malaikat. Jadi ini hanya simulasi aja. Simulasi
masih. Orang yang harusnya ditakdirkan esok hari, tapi dia masih melakukan dan melangsungkan kebaikan, akhirnya malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah jangan dulu cabut dulu nih orang. Kenapa? Masih dalam pusara kebaikan. Oh ya udah, panjangin. Ada masa berlakunya sampai Allah yang nanti memberikan notifikasi kepada malaikat. Kalau ada maaf Pak Ustaz, Iya. yang nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan itu gimana? Seperti apa? Ya, ada kita ada. Udah datang. Kodok itu namanya. Udah Kodok. ketentuan. Iya. Iya. Ngaji Kodok. makanya. Kemarin gak ngaji. Iya. Takut mati. Terus nih terus. Qala saddaqta, kau benar Muhammad. Ya udah benar, berarti 5 sama 6 ber-11 tuh. 5 yang rukun Islam, 6 untuk rukun iman. Kemudian fa'akhbirni 'anil ihsan. Oke Muhammad, kalau memang iman sudah, Islam sudah, coba beritahu saya apa itu ihsan. Ihsan itu kata Nabi Muhammad, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang biasa dibaca oleh khotib-khotib mimbar gitu ya. Kata Nabi, ihsan itu anta'budallah, kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat ataupun merasa diawasi oleh Allah. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tidak melihat wujud atau merasa tidak diawasi oleh Allah, fa innahu yaraka, sejatinya Allah selalu mengawasi kamu. Itu artinya ihsan dalam singkat kita adalah kita mampu menghadirkan Allah di setiap langkah gerak-gerik kita, ibadahkah, muamalahkah. Jangan sampai iman Islamnya yakin bagus, sholatnya nggak pernah bolong, tapi pulang Jumatnya langsung ada orang. Itu gak ihsan namanya. Bilang baik itu. Jadi imannya oke, Islamnya juga bagus. Sholat Jumat lah dia ke Al-Munawwaroh, berangkat pakai swalau, pulang swalau hilang, nekermen ada, nekermen dibawa pulang. Karena ngaji setengah, ambil yang bagus, buang yang jelek. Nah, itu jadi kita mampu menghadirkan Allah di setiap langkah aktivitas kita. Itu namanya ihsan. Jadi kalau kita pelongo, prengas, nggak ada orang nih, CCTV juga mati, mobil punya orang, itu berarti nggak takut namanya. Berarti iman yakinnya itu luntur sama sama yang dilakukan olehnya. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'akhbirni 'anis sa'ah. Ya Rasul, iman, Islam, ihsan sudah. Saya minta pertanyaan bonus dong, jawaban bonus. Ya boleh, nanti rewardnya nanti di akhirat. Apa kata malaikat? Apa kata orang yang tadi datang? Fa'akhbirni 'anis sa'ah. Tolong beritahu saya kapan hari kiamat. Ini orang datang, wala salam wala kalam, gak ada yang tahu siapa tiba-tiba nanya kiamat. Kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada orang yang bertanya. Berarti orang yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Saya nggak tahu, kata Rasul. Secara logika, Rasul itu kekasih Allah, yang namanya disandingkan dengan Allah. Masa dia nggak dikasih tahu? Gak ada bocoran. Nggak ada bocoran. Secara logika, di mana Nabi Adam saja mohon ampun kepada Allah, itu kan wasilah kepada tawasul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya bertawasul atas nama Muhammad untuk mohon diterima taubat dan juga diampunkan segala bentuk dosa. Kata Allah, emang lu tahu dah Muhammad itu siapa? Kata Allah. Kata Adam, saya memang gak tahu ya Allah Muhammad itu siapa, tapi saya yakin setiap siapapun yang namanya itu bersanding dengan namamu, itu udah pasti zat yang maha mulia. Padahal Muhammad itu belum ada. Akhirnya Nabi Adam bertawasul dengan nama Muhammad, mohon diampunkan segala bentuk dosanya. Setelah diusir dari surga makan buah khuldi, yang doanya kita kenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala fa'akhbirni an imaratiha. Oke Rasul, kalau memang nggak tahu kapan-kapannya, tapi kisi-kisinya bolehlah bocorin, gitu ya. Oke lah, memang nggak tahu kapan-kapannya, tahun berapa, gitu ya. Kisi-kisinya apa nih, gitu ya. Lanjut apa? Besok aja nih. Sampai ngasih lagi. Oh ya. Kola, yang pertama kata Rasul, kisi-kisi hari kiamat, sekalipun kiamat itu nggak tahu tanggal dan tahun berapa. Kata Rasul, pertama antalidal amatu rabbataha.
Kisi-kisi yang pertama adalah seorang pembantu akan melahirkan majikannya. Antalidal amatu itu berarti pembantu. Budak hamba saya, Rabbata akan melahirkan majikannya. Contohnya gimana? Ibu melahirkan anak, nanti anaknya jadi majikan daripada orang tuanya. Jadi ibunya disuruh-suruh. Ibu budakin sama anaknya. Ma, makan. Ma, beli HP. Wah, keliling ini JB, keliling JB. Pokoknya orang tua dibabuin sama anaknya. Udah ngebel. Udah ngebel. Nah itu kata Rasul itu antalidal amatu rabbata. Nanti seorang pembantu akan melahirkan majikannya dan sekarang udah nyata adanya. Jadi seorang ibu melahirkan anak, gedenya anak karena orang tua menaruh rasa sayang, tapi saya kebablasan. Di alam-alam, dielus-elus, malah melunjak. Orang tuanya dijadikan budak. Ma beli aerox, gak dibeli dibakar emaknya. Ya kan begitu sekarang di media. Ya, ma beli ninja, warungnya dibakar sama anaknya. Itu sebab anaknya tuh. Yang kedua, wa antar khufata uratal alata ri'an syahid. Kata Rasul yang kedua, kisi-kisi akhir kiamat itu adalah ketika engkau akan dipertontonkan, dipersaksikan orang atau perempuan pakai pakaian tapi seolah nggak pakai pakaian. Itu udah nyata ya. Oh, di TikTok banyak. Jadi seorang perempuan berpakaian seolah-olah nggak berpakaian, berarti kan pakaian ngetat. Lah tubuhnya kelihatan. Oh, ini belok ke kirinya ada, ke kanannya ada, kelihatan. Nah itu udah dipersaksikan. Berarti kan kita udah ada di injury time kalau bahasa pemain bola, udah di akhir-akhir gitu. Ada tambahan waktu. Nah, masih ada tambahan waktu edge time sebenarnya. Mudah-mudahan banyak perpanjangan waktunya karena banyak endaving. Iya, ngajinya udah endaving pura-pura. Ada perpanjangan waktu. Yang terakhir kata Nabi, kisi-kisi yang kiamat itu ya tawaluna fil dunya. Mereka yang kata Nabi yang dulunya telanjang dada ya tawaluna, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di mana? Timur Tengah tuh. Dulunya telanjang dada. Kalau perang Badar telanjang dada. Segala macam orang Arab, Baduy telanjang dada. Kelihatan dadanya pokoknya pakai anduk doang lah kalau perang. Tapi sekarang apa yang kita lihat? Kuwait, Dubai, Oman, kemudian apa lagi? Burj Khalifa itu udah paling tinggi. Wah. Kemudian yang terbaru Saudi akan membangun tower yang sampai tingginya berapa kilo itu? Untuk apa? Menyaingi Burj Khalifa yang ada di Dubai itu di pinggir laut. Itu ya tawawanu fil bunyan. Mereka yang dulunya telanjang dada nggak punya apa-apa, Baduy, pedalaman, kuper, kudet. Sekarang yang mereka mengakomodir ataupun menguasai perekonomian dunia dengan apa? Dengan minyaknya. Nah, itu yang terjadi. Pertama, pembantu melahirkan majikannya. Kedua, kita dipersaksikan orang pakai pakaian tapi seolah tidak berpakaian. Yang ketiga, orang yang bertelanjang dada sekarang menguasai perekonomian dan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala summan tolaka. Habis dia ngomong begitu, dia pergi. Wala pamit wala apa. Kata ini Umar. Summa qala, kemudian Rasul ngomong dari hijab Umar ke sini. Umar, kata Nabi, atadri man sahih. Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi yang nanya? Yang datang wala salam wala kalam, pulang wala permisi wala apa? Kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya jawab, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kata Nabi, fa innahu Jibril alaihi salam. Sejatinya yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang ajaran agama kalian. Berarti Nabi memiliki metode dalam mengajarkan agama kepada para sahabatnya dengan tanya jawab. Maka kita nggak heran kalau setiap hadis teksnya berbeda-beda dilihat latar belakang sahabatnya. Ada Ibnu Mas'ud nanya, ya Rasulullah, ayu amalan ahabbu ilallah. Wahai Rasul, apa amalan terbaik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasul gimana? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Karena backgroundnya orang ini ahli ibadah. Tapi di satu waktu ada pedagang
Yang pertanyaan sama seperti sahabat yang pertama tadi, ya Rasul, ayu amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul nggak jawab yang sama, tapi lihat background dan latar belakangnya orang. Oh, ini orang pedagang. Jawabannya jangan as-sholatu ala waqtiha. Jawabannya adalah jujur dalam perdagangan. Jadi setiap yang dijumpai oleh Rasul pasti jawabannya berbeda sekalipun pertanyaannya sama. Itulah cerdasnya Rasulullah SAW dalam mentarbiyai para sahabatnya. Ini retorika seperti ini mana ilmu hadisin sudah tertuang dalam manhaj atau metode-metode para muhaddisin di dalam hadis dalam menggambarkan hidup di kenabian dan era modern, dan itu relevansinya banyak buat kita mempelajari banyak sekali hadis. Saya rasa itu mudah-mudahan manfaatnya dan kita bisa mengambil banyak ibrah pelajaran untuk sedikit banyaknya perubahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman kita, mempraktikkan Islam kita, serta memperbaiki segala bentuk ihsan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.